Para sahabat, sering muncul sebuah pertanyaan, bagaimana solusi keluar dari penindasan desa? Bagaimana resolusi dari kepungan limbah teknokrasi, aturan yang begitu banyak, kemudian proyek yang mengepung desa itu. Apa ini solusi bagi desa supaya desa itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi maju, mandiri, demokratis, dan bisa memberikan sokongan untuk kemakmuran dan keadilan. Jadi gampangnya ini soal solusi keluar dari penindasan. Ya. Apakah revisi itu bisa membawa perubahan? Sekarang kan lagi rame ya, meskipun ada agak redup ya. Nanti mungkin setelah Lebaran ini, mudah-mudahan nanti Mei ini rame lagi nih. Ya, nanti akan saya bahas secara khusus ya. Ini soal revisi ini ya. Tetapi poin saya percuma kalau revisi itu diusulkan oleh para pihak yang memperalat, menindas, merusak desa. Itu tidak punya legitimasi secara keilmuan, secara politik, secara gerakan. Tidak punya. Ya. Nanti akan saya bahas secara khusus soal ini ya. Ya, kita mendukung revisi, tetapi ini dasarnya harus legitimasi. Konstituen utamanya adalah kepala desa. Harus muncul dari sana, bukan muncul dari menteri. Tetapi yang mau saya katakan sekarang, penting bagi kita untuk melakukan repolitisasi desa. Repolitisasi desa. Jadi repolitisasi itu untuk melawan limbah teknokrasi, untuk melawan aturan-aturan yang memperdaya, untuk melawan pendekatan dan kuasa proyek yang menindas desa. Jadi repolitisasi itu ya artinya kita mengemukakan atau mengedepankan pendekatan politik yang tentu ini menggabungkan antara gerakan dan pengetahuan. Tapi pengetahuan yang amalia, bukan pengetahuan yang ilmiah gitu. Nah, sekurang-kurangnya pendekatan politik ini ada pada dua level dulu. Ya, dua level. Level mikro lokal di dalam desa, dan yang kedua nanti meso. Ini terkait hubungan antara desa dengan kabupaten. Yang di dalam level mikro lokal di dalam desa, pendekatan politik itu artinya mengedepankan demokrasi. Bukan teknokrasi, bukan teknokratisasi, bukan birokratisasi, bukan instrumentalisasi. Artinya politik demokrasi ini memang yang harus paling utama, harus mengemuka. Demokrasi itu akan berkaitan dengan representasi. Baik itu representasi visi misinya kepala desa, representasi dari aspirasi orang banyak yang dibawa oleh Badan Permusyawaratan Desa, kemudian juga representasi aspirasi kepentingan masyarakat setempat. Demikian juga dengan tindakan komunikatif. Komunikasi antara kepala desa dengan BPD, dengan berbagai pihak termasuk petani, nelayan, kaum perempuan dan sebagainya. Lalu ada proses deliberasi, proses musyawarah ya. Proses musyawarah itu ya nanti ada negosiasi, itu hal yang biasa. Sehari-hari masyarakat setempat sudah biasa melakukan negosiasi pada kepala desa. Jadi ini satu potensi, satu kesempatan yang baik. Sekalipun kita ini menghadapi gempuran aturan, proyek, dan teknokrasi, tetapi ada satu ruang yang itu dimiliki oleh desa.
yaitu adalah tradisi negosiasi berbagai elemen masyarakat setempat itu kepada kepala desa. Entah negosiasi terhadap BLT, negosiasi dalam perencanaan, dalam distribusi dan sebagainya. Ini kita manfaatkan sebagai sebagai mesin bagi demokrasi. Dan negosiasi ini perlu kita perluas. Jadi tidak hanya face to face antara sejumlah kelompok dengan kepala desa, tetapi kita bawa ke arena musyawarah desa. Itu sesuatu hal yang baik ketika musyawarah desa itu menghadirkan dialektika atau perdebatan tentang perencanaan, tentang kepentingan masyarakat setempat, tentang anggaran. Jadi itu hal yang biasa. Karena bagaimanapun ya, kepentingan itu tanpa batas, sumber daya selalu ada batasnya. Sehingga perlu ada prioritas. Nah, prioritas itu jangan ditentukan secara teknokratik, tetapi ya melalui proses perdebatan, diskusi, musyawarah, lalu ada kesepakatan. Nah, memang nanti ada distorsi biasanya. Ini sudah disepakati sebaik mungkin, ada surat edaran dari atas, bubar, gitu ya. Ya, ini saya sudah bicarakan. Tetapi paling tidak ya, kita memanfaatkan ruang ya, memanfaatkan arena itu untuk berpolitik tadi. Jadi politik itu kemuliaan. Orang menyampaikan pendapat, gagasan, kepentingan, berdebat, mengambil keputusan bersama itu adalah politik, itu kemuliaan. Musyawarah desa itu adalah, istilah Mas Bito adalah ruang publik, ruang politik, ruang publik politik. Kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kita itu ngomong perencanaan, ngomong penganggaran itu selalu teknis. Kita akan kehilangan makna. Ya, jadi politiknya kepala desa, politiknya BPD, politiknya masyarakat setempat itu dihadirkan. Itu bisa kita katakan negosiasi, representasi, dialektika, deliberasi atau tindakan komunikatif ini kalau istilah Anom Surya Putra ini. Dan ini bisa dihubungkan ya. Jadi kita mengelola kekuasaan yang produktif, kekuasaan yang bisa menghadirkan kepentingan masyarakat setempat sebagai pintu masuk untuk kemakmuran. Dan kekuasaan yang produktif itu hanya bisa dibangun dengan kekuasaan komunikatif. Ya, ini tugas nanti ya. Antara gerakan sama ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu penting untuk menguraikan bagaimana secara teoritik maupun secara praktek itu tentang kekuasaan yang komunikatif dan produktif itu. Jadi komunikatif, deliberatif, produktif ya. Dan dulu saya juga sudah pernah sebenarnya berbicara tentang perencanaan produktif. Jadi tidak hanya perencanaan partisipatif. Kalau partisipatif itu yang penting orang hadir lalu berdebat dan menyampaikan aspirasi. Tapi partisipasi itu menjadi jalan untuk ini ya, untuk perencanaan yang lebih produktif. Jadi ini artinya ruang-ruang dan proses politik ini dihidupkan. Jadi kita ini ya, pentingnya itu kita menyuntikkan pengetahuan, kita mengedukasi itu ada di situ. Jadi jangan sampai desa itu terjebak pada limbah teknokrasi, pada aturan dan pada proyek, termasuk tools perangkat yang itu dipaksa atau diatur dari atas. Itu nggak menarik, sama sekali nggak menarik itu. Nggak punya makna. Yang kedua, ini mengikuti istilah Mas Bito, itu adalah gerakan swadaya politik. Mas Bito sendiri sebenarnya mengidentifikasi ada dua sisi gerakan swadaya politik itu. Gerakan yang ada di lokal, misalnya gerakan untuk melawan politik uang misalnya, atau gerakan untuk menghasilkan kader-kader yang lebih progresif untuk merebut kekuasaan dengan basis modal sosial tanpa politik uang misalnya, ya. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah ya gerakan desa ini. Tidak hanya satu desa, tapi banyak desa untuk bernegosiasi dan berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten. Kebijakan yang merugikan dilawan.
Ya. Kebijakan yang konservatif perlu dibongkar. Sehingga ini menghasilkan kebijakan peraturan daerah, peraturan bupati yang lebih berpihak pada desa. Nah, soal ini sudah ada banyak contoh. Ya, ini ada teman-teman di Madiun dan sekitarnya misalnya, ini bisa membuat ADD itu lebih dari 10%. Ini kan artinya kan hasil negosiasi dan komunikasi. Termasuk ya desa itu terlibat di dalam proses penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati, supaya ini betul-betul sesuai dengan kepentingan desa. Entah itu soal siltap, kemudian alokasi dana desa, kemudian juga fasilitas yang lain, termasuk misalnya mekanisme pengangkatan perangkat desa. Kan menarik juga ini. Jadi jangan sampai itu diputuskan sendiri oleh birokrasi kabupaten. Termasuk menyikapi ini, bagaimana kalau desa-desa di dalam satu kabupaten itu tidak punya kantor desa. Kan penting ini dibuat semacam kebijakan dan regulasi kabupaten untuk memastikan, untuk melayani, untuk memudahkan desa itu bisa punya kantor desa. Nah, kan tentu dilindungi nih, gitu ya. Jadi saya kira ada banyak arena, ada banyak kepentingan yang kita bisa isi dengan pendekatan politik. Ya, jadi itu silakan dipraktekkan, tidak mungkin kepala desa sendirian gitu. Maka pentingnya ada paguyuban, ada forum gitu ya. Seperti di Padi ada Pasopati, dan itu ceritanya sudah cukup banyak ya. Dan kita manfaatkanlah di mana-mana itu yang namanya asosiasi atau forum atau paguyuban itu ya, itu sebagai tindakan politik yang digunakan untuk memperjuangkan kepentingan desa, terutama ini ya, istilah saya ngeropyok gitu ya, ngeropyok kebijakan maupun sumber daya kabupaten agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk desa.